Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonex Service. Baik teman-teman, di depan saya sekarang sudah ada HP Xperia dari Sony, yaitu Xperia XZ2 dengan kasus seperti mati total. Tapi sebenarnya ini masih ada getar, masih ada notifikasi juga. Jadi HP-nya masih hidup. Jadi ketika dicas juga ada nada notifikasi. Dan ketika ada telepon masuk atau pesan masuk juga masih ada notifikasi juga ya. Jadi kasusnya adalah LCD-nya tidak ada tampilan sama sekali alias gelap. Dan ceritanya dari customer, ini handphonenya setelah masuk ke air atau terkena cairan. Baik teman-teman, langsung saja kita cek dengan kita bongkar dari bagian depan ya. Nah, yang perlu kita perhatikan, pembongkaran Sony Xperia XZ2 ini dari bagian LCD-nya. Jadi kita perlu berhati-hati. Kita panaskan dan kita nanti congkel dengan alat pembuka LCD, dan beginilah prosesnya. Baik, untuk bagian LCD sudah terbuka ya. Untuk cara pencongkelannya seperti tadi, diusahakan LCD-nya masih utuh supaya nanti bisa kita gunakan lagi. Dan kita perlu ingat untuk posisi fleksibelnya, jadi jangan sampai kita masukkan alat pencongkelnya terlalu dalam agar tidak merusak pada bagian belakang LCD dan juga pada bagian fleksibel LCD. Kemudian setelah LCD terbuka, kita buka bagian penutup mesinnya ya. Kita buka bautnya satu persatu untuk kita cek mesinnya apakah terkena airnya parah atau mungkin hanya di permukaannya saja. Baiklah, langsung kita buka bagian penutup mesinnya agar terlihat bagian mesinnya ya. Dan ini bekas cairannya tampak sekali di LCD-nya. Dan di bagian mesin kemungkinan bersih, tapi belum tahu juga. Kita amankan dulu LCD-nya dengan bubble wrap. Dan kita langsung bongkar pada penutup mesinnya. Oke, setelah terbongkar kita amankan dulu baterainya dengan kita lepas konektornya supaya tidak ada arus yang lewat pada komponen-komponennya. Setelah dirasa aman pada bagian konektor baterai, coba kita cek lagi apakah blanknya karena cuman ngehang atau mungkin memang ngeblank LCD-nya ya. Dan ternyata ngeblank juga, jadi bukan karena hang. Dan kita cek dulu pada bagian LCD karena yang terkena air terlalu parah bagian LCD-nya, dan ternyata benar ya, di bagian lampu LCD ya, ini bagian konektor lampu LCD-nya korosi parah ya, ini berjamur dan jalurnya terkikis. Kita cek fleksibelnya apakah ada putus jalur, belum terlihat.
Kita bersihkan terlebih dahulu jamur-jamur dan korosinya supaya terlihat jelas. Dan ternyata benar ya, ada satu jalur yang paling pojok, anggap saja itu pin nomor 1, dan biasanya ini yang putus jalur adalah jalur anodanya atau jalur tegangan yang besar, 25 volt sampai 30 volt, 20 sampai 30 volt, maaf. Dan ini harus kita jumper ya, kita sambungkan dari fleksibel langsung ke bagian konektor lampu LCD, konektor lampu LCD. Untuk prosesnya kita kerik dulu bagian fleksibelnya di bagian yang terputus jalurnya, kemudian kita beri kabel jumper dan kita sambungkan ke konektor lampu LCD nya atau LCD LED nya, kita langsungkan istilahnya. Kita bersihkan terlebih dahulu supaya timah yang akan kita pasangkan bisa melekat. Kemudian kita kerik bagian fleksibelnya yang terputus jalurnya karena korosi terkena cairan. Pin nomor 1 kita anggap saja pin nomor 1, bagian pojok ini terputus jalur, hanya satu jalur saja yang putus, bisa menyebabkan LCD-nya tidak ada tampilan sama sekali. Karena ini adalah bagian lampu LCD, karena tidak ada lampunya jadi gambarnya pun tidak terlihat sama sekali. Oke, kita kerik terlebih dahulu bagian fleksibelnya supaya terlihat jalurnya dan kita bisa tempelkan kabel jumpernya.
Oke, setelah kita jumper pin nomor 1 ke konektor pin nomor 1 juga, dan kita pastikan jumpernya aman, tidak ngeground maksudnya, lalu kita akan coba ke handphonenya langsung apakah langsung menyala. Dan untuk penjamperan prosesnya seperti tadi ya, kita amankan penyolderannya, jangan sampai terkena ground pada HP karena tegangan ini sangat besar sekali. Jadi kalau sampai ngeground nanti bisa fatal, merusak pada IC backlightnya. Kita coba pasangkan. Kita pasang konektor LCD nya. Ya, untuk penutup mesinnya belum kita pasang terlebih dahulu. Ini cuma untuk mencoba LCD nya apakah sudah menyala atau belum. Kita nyalakan handphonenya dan kita lihat hasilnya langsung menyala. Tulisan Sony sudah terlihat, berarti lampu LCD sudah menyala. Tinggal kita cek untuk gambar dan touchscreen-nya. Oke, sudah fix semua ya. Kemudian kita rakit lagi handphonenya, kita tutup penutup mesinnya dan kita baut. Jadi di kasus untuk Xperia XZ2 kali ini, handphonenya ngeblank LCD karena masuk ke cairan, kena cairan. Ternyata jalur lampu LCD nya bagian anodanya yang tegangan besar terputus dan diselesaikan dengan cara penjamperan. Kemudian kita pasang LCD nya, kita beri lem pada frame-nya. Kemudian kita presisikan sambil kita nyalakan dan kita tunggu bootingnya. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Dan terima kasih sudah menonton. Demikian videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.